Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin kaum muslimin dan muslimat, jamaah Idul Adha rahimani wa rahimakumullah. Tema khutbah Idul Adha kita pada pagi hari ini adalah mengambil hikmah dan pelajaran dari kehidupan Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala mengabadikan nama beliau dan nama keluarganya sebagai bentuk keistimewaan atasnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi inni askantu min dzurriyyati. Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah meninggalkan anak keturunanku di tempat di lembah yang tandus tanpa pepohonan. Jamaah yang mulia, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa puluhan tahun Ibrahim alaihissalam setelah menikah tidak dikaruniai anak. Puluhan tahun beliau menanti buah hati, puluhan tahun beliau menanti keturunan, dan pada akhirnya beliau mengatakan, wa qala inni dhahibun ila rabbi sayahdin, dan aku akan senantiasa berhijrah menuju Tuhanku, karena Tuhanku pasti menunjuki. Rabbi habli minas salihin. Lalu kemudian beliau mengulang-ulang doa ini, wahai Tuhanku, karuniakan kepadaku anak keturunan yang salih, yang kelak menjadi mitra bagiku dalam berdakwah, yang kelak menjadi penerus estafet perjuanganku meninggikan kalimatmu la ilaha illallah. Fabasyarnahu bigulamin halim. Maka dari doanya itu Allah menganugerahkan untuknya anak laki-laki yang begitu santun, yang begitu salih, yang begitu baik. Dan ketika masih bayi itu anak yang dinanti-nanti, perintah pertama kemudian turun, simpan anak itu di lembah yang tandus tanpa pepohonan, tanpa orang-orang di sekitarnya. Saat kemudian Ibrahim alaihissalam akan meninggalkan keduanya, maka sang istri yang solihah ini, karena didikan suami yang solih, kemudian berkata kepada sang suami, wahai Ibrahim, apakah Tuhanmu yang memerintahkan engkau untuk meninggalkan aku dan bayimu di sini? Maka Ibrahim sebagai manusia biasa sebenarnya gemetaran bibirnya untuk menjawab, tapi ini perintah Allah. Maka beliau kemudian berkata, iya. Lalu apa jawaban sang istri? Kalau begitu, Allah tidak akan menyengsarakan kami di sini. Itulah jawaban istri yang bertauhid, karena didikan suami yang bertauhid yang akhirnya nanti akan melahirkan anak-anak yang bertauhid. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ketika di kejauhan Ibrahim alaihissalam kemudian berdoa, Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minats tsamarat la'allahum yashkurun. Wahai Tuhanku, ku tinggalkan anak dan istriku, ku titip padamu ya Allah, agar mereka mendirikan salat. Jika salat ditegakkan, maka rezekimu akan lancar dan mudah. Singkat cerita, Ibrahim alaihissalam kemudian berjuang di rantau, bertahun-tahun di rantau.
Lalu kemudian karena kerinduan yang begitu mendalam, dia kembali untuk menjumpai buah hatinya yang sudah puluhan tahun dinanti. Ketika dia tiba di rumah, dia menikmati kebersamaannya dengan anaknya. Dia bermain, bahkan dia bekerja bersama. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya. Perhatikan para bapak, para ibu. Dan ketika anak itu tumbuh dewasa, sudah mulai bisa bermitra, bekerja bersama bapaknya. Dan saya rasa bapak ibu sepakat bahwa saat kita punya anak-anak, kebanggaan kita sebagai orang tua ketika mereka bisa bersama kita, membantu kita, bermitra dalam pekerjaan. Begitupun dengan ibu-ibu. Saya rasa semuanya sepakat ketika punya anak perempuan adalah semua kebahagiaan dan kebanggaan ketika sang anak mampu untuk membantu orang tuanya, bekerja bersama. Dan itulah di antara puncak kebahagiaan sebagai orang tua. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya. Di pagi hari, Ibrahim alaihissalam yang selama ini terlihat semangat, terlihat begitu kekar, begitu kuat, di pagi hari itu beliau merasakan ada keanehan. Ismail alaihissalam kemudian melihat gelagat dari sang ayah, lalu kemudian bertanya, wahai ayahanda, ada apa denganmu di pagi hari ini? Tidak secerah dan tidak sesemangat hari-hari kemarin. Lalu kemudian Ibrahim alaihissalam menyampaikan, inni ara fil manam, wahai ananda, sesungguhnya telah datang perintah pada aku semalam melalui mimpi. Tapi mimpi itu untuk para nabi dan rasul, bukan sembarang mimpi. Apa mimpi ayah? Inni ara fil manami anni azbahu. Sesungguhnya aku lihat, aku saksikan, aku diperintah sama Allah untuk menyembelihmu. Kalau anak ini nakal, kalau anak ini bandel, kalau anak ini kurang ajar, mungkin tega bagi seorang ayah, seorang bapak untuk menyembelih anaknya. Tapi ini anak baik sekali, ini anak santun sekali, ini anak saleh sekali. Lalu bagaimana mungkin yang puluhan tahun dinanti ketika dia hadir membersamai ayahnya, lalu kemudian diperintahkan untuk menyembelihnya. Tapi karena ini perintah, maka tidak ada pilihan lain. Lalu kemudian Ananda dengan sigap tanpa berfikir panjang, beliau menjawab, qala ya abati amma tu'mar. Ayah, kalau itu perintah, laksanakan ayah, laksanakan. Semakin gontai langkah Ibrahim alaihissalam, semakin bercucuran air matanya karena jawaban anak yang soleh ini. Gemetaran bibir Nabi Ibrahim alaihissalam yang kemudian termenung. Lalu sang anak begitu sigap kemudian memberikan jawaban, wahai ayah, segera, apakah perlu aku bantu untuk mengasahkan pisaunya agar lebih tajam untuk menancap di leherku ayah? Ayo ayah, kalau ini perintah Allah, laksanakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hanya kata takbir yang kemudian mampu menguatkan Ibrahim alaihissalam. Bagaimana mungkin seorang ayah harus menyembelih anak semata wayang yang puluhan tahun dinanti-nanti? Takbir itu kemudian membesarkan hati Ibrahim alaihissalam. Lalu kemudian beliau berdua berjalan. Jawaban Ismail alaihissalam, satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ayah, engkau akan dapatkan aku menjadi anak yang sabar atas perintah ini. Lalu beliau berdua kemudian berjalan ke tempat penyembelihan, tempat di mana orang-orang Arab dahulu biasa membaringkan hewan sembelihannya.
Di tengah jalan tidak ada kata-kata yang terucap kecuali Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika tiba di tempat, falamma aslama wa tallahu lil jabin, keduanya sudah pasrah. Ini perintah dan perintah harus melaksanakan. Maka Ismail alaihissalam kemudian dibaringkan di atas bantalan untuk menyembelih. Dengan berat hati Ibrahim alaihissalam kemudian mengucap Bismillah, Allahu Akbar. Dia sangka pisaunya sudah mendarat di leher sang anak, tapi sang anak kemudian menyahut, wahai ayah. Dipegang tangan sang ayah, belum sampai pisaumu ayah. Mungkin karena air mata yang begitu deras mengalir sehingga tidak nampak lagi penglihatan begitu jelas. Bismillah, Allahu Akbar. Tiba-tiba wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya. Wahai manusia pilihan, Khalilullah, sang kekasih Allah, engkau telah membenarkan mimpimu, engkau telah taati perintahku. Inna kadzalika najzil muhsinin. Maka wafadainahu bizibhin azim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin muslimat jamaah Idul Adha rahimani wa rahimakumullah. Setelah itu apa yang terjadi? Ringan bagi Ibrahim dunia ini. Kenapa? Beliau sudah berani dan siap menyembelih sifat kebinatangan dalam dirinya. Maka dia enteng menjalani hari-hari setelah itu. Kalau anak buah hati kita rela, berani untuk kita korbankan, maka yang lain insya Allah akan ringan. Dan mudah-mudahan kita kaum muslimin muslimat senantiasa diberikan kemampuan dan kelapangan untuk berkorban di setiap tahunnya sebagai bentuk syiar dan mengagungkan syariat Ibrahim alaihissalam yang diteruskan oleh umat-umat setelahnya. Di antaranya kita adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sebagai penutup, marilah kita sama-sama berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan keteguhan hati dalam beribadah, diberikan keteguhan hati dalam menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana ighfir lana wa liwalidina وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, ya Tuhan kami, inilah kami hamba-hambamu yang penuh dosa dan dosa. Kami hadir di hadapanmu, bersimpuh mengetuk pintu taubatmu. Rabbana zalamna anfusana. Ya Allah, kami akui kami telah menzalimi diri kami sendiri. Wa illam taghfir lana wa tarhamna, jika engkau tidak kasihani kami, tidak ampuni kami, lanakunanna minal khasirin, kami sungguh termasuk orang-orang yang merugi. Ya Allah, sejak kami akil balik hingga hari ini, entah sudah berapa dosa dan dosa yang kami lakukan, yang kami perbuat, tapi kami tahu Engkau Maha Pengampun, innaka antal ghafurur rahim, dan Engkau Maha Penyayang, maka ampunilah dosa-dosa kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, untuk kedua orang tua kami, ya Allah, jika keduanya masih hidup, maka muliakanlah keduanya, ya Allah, panjangkan umurnya, ya Allah, sehatkan jasmani rohaninya, ya Allah, mampukan kami untuk menyempurnakan bakti kami kepada keduanya, ya Allah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma
irhamhuma ya Allah, kasihani keduanya ya Allah, cintai keduanya ya Allah, sayangi keduanya ya Allah, kama rabbayana shighara, sebagaimana keduanya telah merawat kami di waktu kecil kami. Dan kepada kami ya Allah yang orang tuanya telah tiada, ya Allah ampuni dosa-dosanya ya Allah, maafkan kesalahan-kesalahan orang tua kami ya Allah, lapangkan kuburnya ya Allah, jadikan pahala-pahala amal saleh kami mengalir pula untuk mereka ya Arhamar Rahimin. Dan untuk anak-anak kami ya Allah, Rabbana ja'alna muqimas salat, jadikanlah kami hamba-hamba yang senantiasa mendirikan salat. Rabbana ja'alna muqimas salat wa min dzurriyyatina, dan begitupun anak cucu keturunan kami ya Allah. Rabbana wa taqabbal du'a, untuk yang satu ini ya Allah kami mengemis kepadamu, perkenankan doa kami ya Allah agar anak-anak kami mudah mendirikan salat. Ya Allah, jadikan anak-anak kami anak-anak yang saleh dan salihah, yang senantiasa berbakti kepada kami kedua orang tuanya, dan menjadi petunjuk mata bagi kami dan jembatan kami menuju surgamu ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, separuh setengah kesalahan dari anak-anak kami adalah dosa kami orang tuanya yang salah dalam mendidik, yang salah dalam mengajari. Maafkan kehilapan kami ya Arhamar Rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.